Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Eee, saya merasa terhormat diundang sama Pak Suyanto, sama Pak Didi, juga sama Dokter Eka Wahyu juga. Banyak senior saya di sini. Saya hari ini diminta membagikan sedikit tentang apa yang tadi sebenarnya juga udah dirangkum oleh, Dokter Eka Wahyu juga, oleh Pak Henry juga. Kita Chinese medical itu sebenarnya lebih ke arah, eee, merawat tubuh kita sendiri, baik secara fisik maupun secara emosional. Itu yang paling penting dalam mencegah terjadinya penyakit. Nah, kita mulai aja langsung. Ya, healthy living methods during the COVID-19 pandemic, traditional and holistic approaches. Jadi apa itu TCM? Mungkin kadang-kadang orang nggak tahu. TCM itu apa sih? Suatu ilmu yang mempelajari tubuh manusia secara satu kesatuan, baik organ tubuh maupun kesatuan manusia dengan alam yang berguna dalam pencegahan maupun pengobatan berbagai penyakit yang dapat timbul. Lantas, TCM juga mempelajari ritme kehidupan manusia, cara merawat diri dan mencegah penyakit, hidup secara sehat, olahraga teratur, menjaga suasana hati yang tenang, makan minum tidak berlebihan, dan lain sebagainya. Kita selama ini bisa mengenal apa sih pengobatan dalam TCM. Sebenarnya intinya tuh cuma satu, yaitu yang seng atau merawat kehidupan. Agar terjadi keselarasan dalam tubuh maupun dengan alam. Keselarasan dalam hal ini saya kira banyak diberikan dalam bentuk misalnya keselarasan yin yang, keselarasan 5 unsur, yang artinya dalam dalam tubuh kita tuh keselarasan antar organ tubuh juga. Pengobatan sendiri ada akupunktur yang di dalamnya bisa meliputi pijat hina, akupunktur, kuasa atau kerokan, dan lain sebagainya. Kemudian olahraga seperti yang Pak Henry tadi juga udah singgung, termasuk qigong, senam tai chi, jalan, dan berbagai macam olahraga lainnya. Kemudian ada yang namanya ramuan herbal, berbentuk rebusan atau obat jadi, atau makanan sehat, seduhan teh, dan lain sebagainya. Makanan sehat tadi juga sudah disinggung oleh Dr. Eka. Kemudian kita mengenal banyak orang yang memberikan seperti kadang-kadang menghisap ginseng, makan kurma Cina, hongcao. Biasanya itu sudah turun-temurun yang diberikan sama orang tua untuk biar tenaganya makin kuat, nggak cepat capek, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga mengenal ada yang namanya meditasi. Meditasi berguna untuk menenangkan pikiran, melancarkan dan memelihara qi dalam tubuh kita. Oke. TCM secara keseluruhan memandang tubuh jadi suatu kesatuan. Nah, satu kesatuan ini ada banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan tubuh. Salah satunya faktor dari dalam dulu kita lihat. Kebanyakan kalau dari dalam faktor emosional. Ada marah, gembira, sedih, takut, terkejut, cemas, berpikir. Ini semuanya mempengaruhi organ-organ tubuh kita. Ya. Oke, kalau emosi marah, kalau berlebihan, dapat melukai liver. Maka dapat dijumpai gejala-gejala di perut seperti kembung, sering bersendawa, rasa asam di mulut, dan lain sebagainya. Makanya orang kalau gampang marah-marah itu misalnya nggak cuma emosi marah juga mungkin ke arah emosi mangkel, jenuh. Nah, mungkin dapat dijumpai gejala-gejala seperti asam lambung.
Kemudian ada emosi gembira yang berlebihan dapat melukai jantung, maka dapat dijumpai gejala gila, tidak sadarkan diri, dan lain sebagainya. Kalau terlalu gembira juga nggak baik karena itu juga dapat melukai jantung kita sendiri. Ada lagi emosi sedih yang bila berlebihan bisa melukai paru-paru, maka dapat dijumpai gejala mudah lelah, tidak bersemangat, nafasnya pendek, dan lain sebagainya. Ada emosi takut, kalau berlebihan juga melukai ginjal, maka dapat dijumpai gejala buang air besar atau air kecil yang tidak terkontrol, besar mani, dan lain sebagainya. Makanya kalau orang ketakutan itu bisa ngompol. Kemudian ada emosi berpikir. Kalau berlebihan dapat melukai limpa, maka dapat dijumpai gejala kembung, tidak nafsu makan, perut terasa penuh, diare, dan lain sebagainya. Kalau kita lagi banyak pikiran mungkin atau memikirkan seseorang, itu mungkin jadi tidak nafsu makan. Kebanyakan seperti itu. Ada lagi emosi terkejut, kalau berlebihan juga bisa melukai di jantung sehingga mungkin dapat dijumpai gejala tidur tidak nyenyak, kebingungan, tidak bisa tenang, dan lain sebagainya. Terkejut di sini beda dengan takut ya, karena terkejut lebih ke arah misalnya kalau orang Jawa bilang mungkin teratapan. Teratapan itu lebih ke arah kaget, tapi faktornya tidak terlalu berlebihan seperti takut. Kemudian ada emosi cemas, yaitu gabungan dari 6 emosi di atas. Kemudian faktor kedua, faktor dari luar tubuh. Faktor dari luar atau lingkungan seperti kondisi alam atau cuaca dapat mempengaruhi kesehatan manusia secara langsung, diantaranya angin, api, kering, lembab, dingin, dan suhu. Faktor angin yaitu sifatnya datang tiba-tiba, dapat hilang seketika, biasanya bergabung dengan faktor patogen lain, misalnya wabah flu, batuk pilek, kasus rematik, gatal-gatal alergi, dan lain sebagainya. Angin di sini misalnya kalau kita olahraga, berkeringat, kemudian pori-pori membuka, kemudian kita lagi jemur di luar gitu, mungkin tahu-tahu anginnya kencang, besoknya atau sorenya mungkin kita merasa kok badannya kok nggak nyaman. Nah, ini salah satu faktor patogen yang sering dijumpai. Kemudian yang kedua adalah panas atau api. Sifatnya membara, melukai cairan tubuh sehingga dapat muncul gejala haus, mulut kering, susah BAB, nyeri tenggorokan, dan lain sebagainya. Sifat api, kalau terlalu banyak panas, yang terlalu banyak juga bisa bikin misalnya kita dehidrasi, misalnya juga jadi nyeri tenggorokan, dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor patogen kering. Sifatnya kesat, mudah melukai cairan tubuh sehingga dapat muncul gejala haus, banyak dahak, batuk kering, dan lain sebagainya. Biasa sering terjadi pada musim gugur. Musim gugur kira-kira bulan 9 sampai bulan 11 ini. Biasanya karena musim gugur ini banyak dijumpai orang yang dengan gejala batuk-batuk. Kemudian faktor lembab. Faktor patogen lembab ya sifatnya lengket macet sehingga muncul gejala diare, nyeri sendi, anggota tubuh bengkak, dan lain sebagainya. Ada lagi faktor dingin, sifatnya membeku sehingga muncul gejala tangan kaki dingin, nyeri, susah digerakkan atau kaku, dan lain sebagainya. Yang terakhir suhu atau panas kemarau. Ini sebenarnya kalau menurut catatan aslinya biasanya terjadi tengah-tengah musim kemarau. Tapi kalau di Indonesia kita lebih ibaratkan ke arah peralihan musim atau pancaroba yang sifatnya menyebar ke seluruh tubuh sehingga tubuh terasa berat, mudah lelah, mulut pahit, dan lain sebagainya. Keenam, faktor patogen itu semua kadang-kadang bisa bergabung dengan faktor dari emosional kita. Itu bikin kita jadi kayak keseimbangannya di dalam tubuh terganggu, baik energi, yin yang, antar organ, semuanya bisa terganggu.
Setelah kita tahu beberapa faktor penting penyebab penyakit, baik dari dalam maupun dari luar, apa yang bisa kita lakukan dalam mencegah terjadinya penyakit. Satu, menyesuaikan diri dengan alam, sunying ceran. Yang kedua, merawat tubuh dan jiwa, xing shen chen yang. Kemudian ketiga, menjaga cing dan ginjal kita, pao cing hu shen. Dan terakhir, merawat limpa dan lambung kita, tiao yang pi wei. Apa itu sunyi segan atau menyesuaikan diri dengan alam? Ya kalau misalnya hujan, ya kita mesti pakai jaket, pakai baju lebih tebal. Jadi kita harus mengikuti perubahan yang terjadi di alam semesta ini, baik secara lingkungan maupun secara sosial juga. Kemampuan manusia beradaptasi dengan alam dan lingkungan dapat mempengaruhi secara langsung kesehatan manusia. Ya. Atau kalau kondisi musim panas, kita bisa minum lebih banyak untuk menghindari dehidrasi. Kemudian satu yang saya mau tekankan, misalnya waktu suhu cuaca lagi panas-panasnya, jangan minum es. Kalau minum es terlalu banyak itu melukai lambung kita. Akibatnya energi dan darah yang dihasilkan kurang, timbul gejala-gejala penyakit pencernaan. Jadi saya sarankan kalau benar-benar panas sekali jangan minum es, apalagi kalau berlebihan. Contoh yang paling gampang di Korea waktu musim panas orang bahkan makan sup daging anjing karena fungsinya untuk menghangatkan lambung kita. Kalau lambung hangat ya peredaran energi dan darah dalam tubuh kita lebih lancar. Nah, jadi diharapkan kita juga bisa menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua adalah merawat tubuh dan jiwa. Merawat jiwa dapat berupa mencari ketenangan batin ya, bisa melalui qigong, meditasi, saat teduh, berlibur, tempat peristirahatan, dan lain sebagainya. Kalau merawat tubuh dapat berupa aktivitas, jalan, pijat, olahraga, dan lain sebagainya. Kita dalam merawat tubuh dan jiwa, kita sebagai manusia juga nggak luput dari kejenuhan, nggak luput dari stres. Nah, tapi tergantung cara kita untuk bisa mencari suatu pelepasan, entah itu melalui meditasi, entah itu melalui olahraga. Nah, itu harus kita lakukan karena kita manusia yang memang terbatas, baik secara secara emosional juga, baik secara fisik juga pasti ada keterbatasan. Yang ketiga, menjaga cing dan ginjal. Kita dalam Chinese Medical percaya kalau intisari kita ada letaknya di ginjal. Kalau istirahatnya cukup, dibantu dengan meditasi, qigong, herbal tonic, pijat, senam ringan, tidak mengumbar nafsu seks berlebihan, itu dapat menjaga intisari kita agar memperpanjang usia kita. Jadi intinya jangan difoya-foya. Contohnya dengan istirahatnya yang cukup. Kalau malam, kalau kita kurang tidur, lama-lama cepat capek. Kalau cepat capek, ya akibatnya jantung kita kerjanya lebih berat. Nah, itu yang tidak disarankan. Ya. Oke. Yang terakhir, Jiao Yang Di Wei. Limpa dan lambung itu memegang peranan penting dalam tubuh kita karena kalau kita limpa dan lambungnya jelek, nah itu proses pencernaannya jelek, akibatnya energi dan darah yang dihasilkan kurang. Ya, salah satunya berolahraga secara teratur, tapi sesuai dengan kondisi tubuh. Misalnya untuk orang tua nggak usah terlalu berat. Untuk menyehatkan proses pencernaan dengan kita berolahraga, usus juga gerak, ya, jadi proses pencernaan lebih lancar. Mengatur suasana hati juga agar tidak menghambat energi yang dari liver. Makan makanan sehat dengan pola yang teratur, tidak makan yang berlebihan maupun kekurangan, istirahat cukup setiap hari, itu sudah cukup membantu limpa dan lambung kita untuk sehat. Oke. Kemudian intinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kita harus
betul-betul perhatian terhadap kondisi emosional kita maupun kondisi fisik kita. Jadi intinya sekali lagi, inti dari Chinese Medical itu Yang-Sheng atau merawat kehidupan. Kita harus menjaga merawat tubuh kita sendiri baik dari dalam maupun selaras dengan alam. Saya kira itu saja. Saya kembalikan lagi kepada Pak Heri, moderator kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Maridona atas